Oke, halo selamat siang. Kita mulai lagi ini video. Tadi aku udah bikin video, udah aku rekam. Ternyata audionya nggak masuk. Jadi aku ulangi lagi. Untungnya masih baru analisa satu mata uangnya. Jadi nggak satu pairnya ya. Jadi bisa aku ulangin nggak terlalu lama jadinya. Takutnya ini nggak ada suaranya lagi. Cuman aku cek dulu kalau suaranya itu ada. Nah, ini ada suaranya. Jadi kita lanjutin. Kita analisa dulu analisa kita minggu sebelumnya, sehingga kita bisa memprediksi, oh minggu lalu itu kita salah berapa, bener berapa ya. Cuman nggak usah terlalu detail, kalian bisa lihat sendiri. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share ke teman-teman yang lain, atau dikasih tahu ke teman-teman yang lain biar sama-sama belajar. Jangan lupa juga di loncengnya dinyalain. Kalau aku buat video baru, bisa kalian tahu kapan saat aku bikin video baru ya. Notification akan keluar gitu ya. Oke, kita analisa dulu dari analisa yang minggu lalu, apakah kita sesuai dengan market yang sesungguhnya atau tidak. Oke, kita lihat GBUSD. Aku mengatakan bahwa di sini ada gambaran kemungkinan naik untuk GBUSD. Tapi kalau dia menembus turun atau menembus support, dia akan turun. Kita cek apakah, nah, minggu lalu ternyata dia naik malah melebihi target kita, bahwa dia bisa semakin naik ke sini, dan dia nggak jadi nembus bawah, maka dia tidak mengikutin tren yang udah kita buat ya. Itu tetap tren naik dan dia naik. Oke. Terus Euro JPY, kita lihat Euro JPY. Nah, di sini Euro JPY analisanya adalah kemarin naik, kalau bisa menembus bawah akan turun. Apa yang terjadi? Nah, beneran naik tapi ternyata dia sempat turun ya, sempat turun beberapa candle nih. Di sini sempat turun, terus habis itu naik sesuai dengan analisa kita. Karena dia tidak bisa nembus supportnya, maka dia nggak ada namanya dia berubah channel atau berubah tren. Jadi tetap sesuai analisa kita, dia naik walaupun dia sempat turun dulu untuk mencoba lagi support tersebut. Ya, ternyata makin naik. Itu Euro JPY. Terus lanjut GBJPY. GBJP kita lihat analisanya adalah naik, ini turun ya. Kalau dia nembus support turun, maka akan turun, tapi kalau dia nggak menembus support maka dia tetap akan naik. Kita lihat apakah yang terjadi. Naik beneran walaupun agak lama, walaupun nggak sesuai langsung seperti bayangan candle bayangan, tapi dia naik sesuai dengan analisa kita. GBJPY hitung sendiri, aku males mau ngitung mana yang bener mana yang salah. USD JPY sebenarnya adalah short. Di sini aku tulisannya adalah short, dan itu aku analisa bahwa dia akan koreksi dulu naik, terus kembali turun. Ternyata yang terjadi untuk minggu ini adalah langsung turun ya. Langsung turun, dan dia sekarang lagi keadaan naik. Tiga candle naik, tapi langsung turun. Ternyata dia nggak koreksi, langsung turun malahan ya untuk USD JPY. USD Kanada kita lihat. USD Kanada aku memperhitungkan bahwa dia itu akan naik dulu, terus kemudian turun. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia turun ya, turun langsung seperti USD JPY, tapi sempat naik ini, dan dia kayaknya sih akan melanjutkan turunnya lagi sesuai target kita atau analisa kita. Sepertinya nanti aja kita akan analisa dengan market langsung ya. Jangan di sini. Kalau di sini mah udah analisa yang kemarin kan. Kita tunggu aja analisa untuk minggu depan. Itu USD Kanada. Terus out USD kalau dia tidak bisa menembus support, maka dia akan kembali naik karena channelnya masih naik dan trennya masih naik. Tapi kalau dia bisa menembus support, maka dia turun. Kita lihat apa yang terjadi. Naik sesuai dengan tren kita, sesuai dengan analisa kita, sesuai dengan target kita juga. Oke, itu out USD. Terus NZD juga begitu, dimana kita analisa naik, tapi kalau menembus support maka dia akan turun. Apa yang terjadi? Sama persis seperti analisa kita, walaupun terlalu pendek ya, analisa kita terlalu pendek, dan ini masih gerak ke depan. Ya nggak apa-apa lah, kita lanjut. Sekarang USD-CHF, kita lihat bahwa USD-CHF agak lemot. Nah, USD-CHF itu kita analisa bahwa dia kembali naik, tetapi kalau nembus support dia turun. Apa yang terjadi untuk minggu kemarin? Ternyata dia tembus bawah, tembus support, maka dia akan melanjutkan tren turunnya. Nggak jadi untuk naik ya. Itu yang terjadi untuk USD-CHF. Next,
Gue tahu sendiri bakal banyak yang ngelihat gold memang keadaannya naik, dan ini jelas naik. Aku analisa naik kok. Nah, naik. Oke, Euro USD kita lihat. Euro USD juga naik. Ini aku analisa turun dulu baru naik. Ternyata yang terjadi adalah beneran naik. Itu hampir sesuai dengan analisa kita, target kita. Ternyata dia kelewat dikit baru turun kan. Ini baru turun. Ini baru turun berapa candle? 1 2 3 4. 4 candle turun. Nah, nanti kita analisa lagi nih ke depannya gimana. Oke. Oh, ini analisa yang baru tadi yang nggak kerekam. Itu kalau nggak kerekam nanti aku kasih itu aja dulu. Kasih gambaran dulu. Ini udah aku publish soalnya. Udah aku publish, aku pikir tadi suaranya keluar, ternyata enggak. Jadi kita analisa lagi, kasih gambaran lagi alasannya kenapa. Oke. Oke, kita lihat. Oh, kenapa aku harus di sini? Di sini udah aku selesai. Euro USD kita lihat dulu, Euro USD. Nah, Euro USD ini analisanya yang tadi ya, yang baru untuk minggu depan ya. Ini analisa Euro USD. Di mana Euro USD itu masih tren naik, tapi kalau dia menembus support yang ini, dia akan turun mengejar channelnya ke bawah. Tetapi kalau nggak bisa nembus, dia akan kembali naik. Itu Euro USD dan udah aku publish ya. Sekarang GBSD. GBSD kalau kita lihat, aku udah analisain juga. Baru ingat bahwa tadi audionya nggak masuk. Kalau ini jelas audionya masuk ya. Audio tuh keluar naikan. Ini berarti udah masuk. Nah, ini ada support di sini. Kalau semuanya support ini ketembus, maka dia akan kembali turun. Tetapi kalau enggak, maka dia mungkin akan naik. Aku bisa jadi naik dari sini, ini langsung naik lagi ke atas ini. Bisa jadi. Cuman aku nggak mau, aku tunggu aja dia koreksi dulu. Mungkin koreksi, nanti kalau memang bisa koreksi baru aku ikutin buy. Tapi kalau enggak ya enggak. Ya, biarin kayak gini aja dulu. Itu analisa. Kita publish GBUSD. GBP USD. Analisanya adalah masih long ya. Trend analisis ya. Habis itu tagnya adalah GBUSD. Aku tulis saja trennya masih naik. Biarin koreksi dulu. Jika nggak nembus support, baru ikut buy. Oke, dah kita publish. Nah, oke, dah. GBSD udah kita publish dan kita akan analisa berikutnya adalah Euro JP. Oke, Euro JP analisa sebelumnya adalah seperti ini. Kita delete dulu analisa sebelumnya. Ternyata channelnya nggak usah kita rubah karena channelnya tetap digunakan dan sekarang masih naik. Kemungkinan besar kita hanya ngerubah dari sisi supportnya kemungkinan. Ya, kita delete aja supportnya. Kita lihat bahwa di sini ada support, maka kemungkinan besar kalau memang dia itu kita panjangin dulu. Kita panjangin seperti ini. Kita panjangin lagi gini ya, biar lebih panjang. Oke. Dah. Terus habis itu kita analisa ke depan untuk minggu depan adalah kemungkinan besar memang keadaannya masih naik. Bisa jadi naik mungkin sampai sini. Aku cek dulu ke belakang. Aduh, terlalu panjang ya ke belakang, nggak usah berarti. Ya udah, kemungkinan seperti itu. Tetapi kalau seumpamanya dia bisa nembus support, kalau bisa dia menembus support, maka dia akan mencoba untuk ke sini. Nah, di sini kita tinggal lihat nih, kalau bisa nembus ke bawah, maka kemungkinan besar kalau memang bisa menembus bawah support sini, kemungkinan besar dia akan turun ke bawah. Kalau semuanya nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau nggak bisa ya berarti tetap seperti itu. Kalau dia bisa nembus bawah atau nembus supportnya, maka bisa jadi dia kembali ke bawah. Tapi kalau enggak, ya hanya seperti ini. Habis itu naik lagi biasanya. Kayak gitu. Itu untuk Euro JP. Untuk Euro JP kita publish Euro JP. Kategori adalah trend analysis yang tetap long. Terus habis itu Euro JP. Jika bisa menembus support akan berubah tren. Jika tidak, masih tren naik. Nah, habis.
Itu Euro JPY ya. Oke, Euro JPY sudah, kita lihat nanti. Sekarang kita cari mata uang lain atau pair lain adalah GBP/JPY. GBP/JPY kita tren-trennya yang kemarin kita delete ya, udah selesai kita delete. Berarti kita analisa yang baru, seperti apa dan trennya seperti ini, udah. Terus habis itu kita analisa. Kalau dari sisi channelnya dia sudah mulai turun. Dia sudah mulai turun dari sisi buntut. Nah, dari sisi buntut itu udah ada tanda-tanda. Berarti kemungkinan besar kalau memang ada tanda-tanda seperti ini kemungkinan besar akan turun ke sini, kemungkinan ya. Oke, turun ke sini. Terus habis itu kalau ini doang sih, karena bisa naik, bisa memang naik, cuman kayaknya hanya ini doang sih untuk dia menganalisa kemungkinan koreksinya habis itu next time-nya baru dia naik kembali. Tapi kalau bisa menembus bawah ya bisa berubah tren, cuman ini dulu, mungkin next time atau minggu depan baru kita analisa baru ya untuk GBP/JPY. Oke, GBP/JPY kita analisa atau kita short GBP/JPY. GBP/JPY sudah ada di channel atas, bisa menjadi turun untuk koreksi sementara. Tagnya adalah GBP/JPY. Oke, udah. Kategori trend analysis tetap publish. Oke, GBP/JPY sudah. Sekarang kita analisa yang lain. Bentar. Oke, sudah. GBP/JPY sudah, kita analisa yang lain adalah USD/JPY. USD/JPY kita delete dulu yang sebelum-sebelumnya. Ya, dah. Terus habis itu kita lihat di sini sisi supportnya di mana, sisi resistennya di mana, karena ini gede banget. Jadi kita delete dulu, kita perkecil. Kita lihat dari sisi ininya, kita gedein seperti ini, karena beda kayaknya. Nah, seperti ini. Terus ininya kita tarik ke bawah. Oh, kok nariknya kok ikutan dia ya. Bentar. Aku rubah lagi. Yang ini aku tarik ke bawah sini dan aku panjangin dulu coba biar pas. Nah, kayak gini. Dan ini bagian turunnya seperti ini. Oke, sudah. Berarti channelnya seperti ini ya. Channelnya seperti ini, maka kemungkinan besar kalau memang dia masih USD/JPY ini masih koreksi, maka dia kemungkinan besar akan koreksi ke sini. Ya, koreksi ke sini. Oke, kalau semuanya dia ternyata koreksi ke sini, habis itu dia nggak bisa nembus, ya dia bisa kembali ke bawah. Cuman kalau semuanya dia bisa nembus, kalau seumpamanya dia bisa nembus, maka kemungkinan besar nembus ini ya, berarti ya. Nembusnya kalau bisa nembus ini ya. Aku gedein dikit atau aku lebarin dikit. Aduh, kok gini? Oke, aku gedein dikit, aku lebarin dikit. Kalau dia bisa nembus ini ke atas atau dia nembus resisten, maka dia kemungkinan besar akan naik ke sini dulu. Itu untuk USD/JPY. Oke, USD/JPY masih tren turun sebenarnya. Oke, publish USD/JPY. Terus di sini kategorinya trend analysis, tagnya ya ada USD/JPY. Terus abis itu tren masih turun, biarkan koreksi dulu. Kalau nggak bisa nembus resisten, maka kembali turun.
Dah, publish. Kita publish, tunggu sebentar yang terjadi bagaimana. Oke, sudah dipublish dan kita akan next untuk analisa lain. Habis itu USD Kanada banyak banget ya. Nggak apa-apa. Oke, USD Kanada kita delete dulu semuanya. Analisa sebelumnya. Oke, analisa sebelumnya berarti tetap seperti ini. Maka kemungkinan besar untuk USD Kanada adalah kembali turun ke sini. Tapi kalau dia bisa nembus resistennya, maka dia akan kembali naik ke sini. Oke, itu adalah analisa USD Kanada. Cepat aja kalau ini, karena tadi masih meneruskan tren turunnya USD Kanada. Oke, publish. USD Kanada. Kategori trend analysis. Masih short. Oke, USD Kanada. Berarti trend down USD Kanada akan melanjutkan jika dia nembus resisten, akan menjadi naik. Dah. Oke, jadi Kanada sudah. Sekarang kita ke mana lagi? Out USD. Out USD kita lihat delete dulu sebelumnya. Kita gedein channelnya, kita gedein lagi channelnya kayak gini. Oke, sudah. Ini adalah out USD. Kita lihat out USD bagaimana. Oke, out USD ternyata channelnya seperti ini. Maka kemungkinan besar kalau memang dia bisa menembus support, ya, menembus support. Terus habis itu supportnya juga pergerakannya dia menembus channel, maka kemungkinan besar akan merubah trennya menjadi turun. Seperti ini, mungkin sampai sini. Setelah itu kalau dia nggak bisa menembus, ya, kalau dia nggak bisa menembus, maka dia akan kembali naik ke sini. Ya, itu untuk out USD. Maka trennya masih trend up. Kita publish out USD. Trennya masih long. Trend analysis. Out USD. Sorry. Oke. Tren masih up. Maka akan persiapan buy. Jika nembus support, tren berubah menjadi turun. Publish. Oke, out USD sudah dipublish dan sekarang kita akan ke NZD USD. NZD USD kita delete dulu yang sebelum-sebelumnya. Oke, supportnya juga, maka kita akan buat seperti ini. Oke, ini kayaknya udah berubah nih. Kalau NZD USD kayaknya udah berubah. Oke, kita buat supportnya di sini. Maka kemungkinan besar kalau dia bisa menembus support, dia akan turun ke sini. Oh sorry, kita geser dulu. Oke, ke sini. Tapi kalau dia tetap nggak bisa menembus, maka dia akan tetap naik ke sini, naik lagi ke sini. Oke, itu adalah untuk NZD USD. Tapi kalau bisa nembus ya, kalau nggak bisa nembus ya maaf, nggak bisa nembus ya berarti naik lagi. Tapi kalau nembus ya berarti kembali turun. NZD USD. Gunakan analisa yang sebaik mungkin. Gunakan manajemen yang baik, masih long. Jadi NZD USD masih trend up. Jika bisa nembus support,
maka tren berubah turun. Oke, publish. Oke, next untuk USD-CHF. Kita lihat USD-CHF. Bentar ya. Oke, NZD udah masuk. USD-CHF kita lihat, delete dulu analisa sebelumnya. Ini agak sulit karena harus dikecilin karena dia gede banget nih. Gede banget tren channelnya. Maka aduh, agak sulit soalnya. Dimana titik supportnya agak panjang. Wah, terlalu panjang. Ya udah, kalau terlalu panjang kemungkinan besar aku analisanya kalau terlalu besar nih harus ada titik support ya di bawah. Kalau nggak ada gini agak sulit. Kalau agak besar begini agak sulit analisanya karena di sini harus ada namanya seperti ini. Sorry, kurang lurus. Oke, kayak gini ya. Terus dia harus menembus, ini aku delete dulu kayaknya. Ini aku delete dulu. Nah, dah. Dia harus menembus titik resistennya. Kalau dia bisa menembus titik resistennya seperti ini. Oke, lihat dulu bener enggak. Channelnya kurang bener ya ini. Kurang bagus atau kurang presisi. Aku benerin dulu. Oke, sudah. Oke, benerin kayak gini. Nah, udah sip. Maka yang terjadi adalah kalau seumpama dia itu channelnya seperti ini, dia ketika bisa menembus resisten, maka dia akan kembali naik ke sini. Kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besarnya akan ke sini atau ke sini sih. Cuman kemungkinan besar sih kayak gini. Tapi tetap trennya masih turun. Jadi kemungkinannya masih bisa kuat untuk lebih turun lagi. Jadi itu USD-CHF agak sulit karena dia kencang banget. Tren masih turun. Bisa terjadi koreksi jika resisten tertembus. Tertembus. Nah, tagnya tetap USD-CHF. Kategori analisis tetap kalau masalah trennya adalah short. Cuman ini mulai kemungkinan besar koreksi. Atau long aja lah ya, tulis long untuk koreksinya. Oke. Lanjut ke terakhir atau pair terakhir adalah gold. Oke, pair terakhir adalah gold. Kita lihat gold analisanya, kita delete dulu. Kita kecilin, kita buat channelnya baru. Dimana channelnya ini udah kelewat banget. Jadi kita harus buat channel baru. Yang kemungkinan dimana channelnya adalah bisa ngambil, ngambil mana ya? Ngambil sini ya. Ya, ngambil sini aja. Ini karena kenceng banget. Nah, di sini ada pattern, dimana patternnya adalah pattern triangle. Nah, kalau ini mah triangle gini mah, kalau seumpamanya dia itu bisa menembus atas, maka dia akan kembali ke atas atau naik lagi. Tapi kalau dia bisa nembus bawah, maka dia akan kembali turun ke kemungkinan di sekitar sini. Tuh, oke. Itu untuk gold, jadi kemungkinannya seperti ini. Sehingga kalau memang dia menembus triangle ke atas, maka dia akan semakin atas. Dia menembus triangle ke bawah, maka akan semakin ke bawah. So, kita publish gold
atau XAUT USD gold, gold, oke, XAUT USD, oh sorry, XAUT USD, kategorinya trend analysis, bentuknya adalah netral karena dia bentuknya adalah triangle ya. Terus kalau bisa menembus triangle atas akan semakin naik. Jika menembus triangle turun, triangle bawah akan menjadi turun. Oke, itu untuk gold. Publish. Oke, gold udah masuk dan semua mata uang sudah masuk. Enggak semua sih, cuman major dan sedikit cross. Oke, udah masuk. Kita lihat di sini banyak notification, banyak like. Oke, banyak like sampai 41. Oke, udah begitu aja videonya. Jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-share ke teman-teman yang lain. Ya. Di-share ke teman-teman yang lain dan bisa analisa bareng di grup t.me/bull&bear ini ya. Ini adalah linknya. Jadi silahkan gabung teman-teman. Bisa diskusi bareng di sana gitu. Oke, jangan lupa di-subscribe lah ya. Penting banget subscribe ya. Oke. Kalau gitu, itu analisa untuk minggu depan dan selamat bertrading untuk minggu depan. Bye-bye semua. Thank you sudah nonton video ini. Dah.